Bos-bos, cuma dari menyewakan mainan remote control saat Car Free Day, usaha ini bisa menghasilkan omset hingga 6 juta rupiah dalam sebulan. Cuma seminggu sekali aja bisa menghasilkan segitu. Ini sih udah lebih dari sekedar lumayan ya. Tuh, lihat sendiri kan? Peminatnya datang silih berganti. Lalu, apa sih rahasia mainan ini sampai bisa membuat anak-anak dan orang dewasa sama-sama rela mengantre untuk bermain? Halo bos, saya Fatul Hadi, owner dari Remotopia Official. Bagi kalian yang mau tahu keseruan kita, tetap di Cuan bos. Berlokasi di kawasan Car Free Day Harapan Indah, Bekasi, wahana ini jadi salah satu spot yang hampir selalu dipenuhi pengunjung. Di sini, pengunjung bisa menyewa beragam tank dan truk remote control, lalu mencobanya langsung di atas trek yang sudah disediakan. Berawal dari hobi, jadi mengenalkan kepada masyarakat ya bahwasannya ada loh usaha yang unik, orang belum banyak tahu. Berawal dari kecintaannya pada dunia remote control, Fatul melihat bahwa mainan bukan hanya soal hiburan, tapi juga bisa menjadi cara mengajak anak-anak untuk sejenak lepas dari layar gadget. Dan bos, keseruannya bukan cuma milik anak-anak, orang dewasa pun banyak yang ikut penasaran. Selain sewa RC ini ya, kita kalau di lapak juga disewa ya. Mulai dari harga 10.000 ya. Lalu kita sewakan dengan diwaktui dengan timer. Bos, dari sinilah Fatul melihat peluang yang lebih besar. Bukan hanya menyewakan permainan, tapi juga membantu orang lain memulai usaha yang sama. Artinya, bisnis ini bukan cuma bisa dimainkan, tapi juga bisa ditiru. Lalu untuk jual beli pun kita menjual paket usaha yang berminat untuk buka lapak RC juga kita menyediakan. Range harga dari paket usaha yang kita sediakan yaitu kita mulai dari harga 4 juta. Jadi 4 juta dapat paket full set arena dan RC-nya. Bisnis dengan modal di bawah 5 juta rupiah, tapi peminatnya bisa meriah kayak gini. Siapa sih yang gak tergiur? Hasilnya pun mulai terlihat. Pengunjung datang dari berbagai usia. Anak-anak senang bermain, sementara orang tua ikut menikmati momen kebersamaan yang sekarang makin jarang didapatkan. Ya perasaan pasti senang ya, karena jarang yang nyewain eskavator ataupun miniatur tambang begini, karena bisa belajar juga anak-anak edukasi, lalu ngelatih motorik juga ya, jadi bukan hanya sekedar main. Respons hangat dari para pengunjung itulah yang membuat wahana ini makin dikenal. Banyak yang datang lagi mencari jenis remote control yang berbeda, atau sekedar mengajak teman dan keluarganya ikut merasakan keseruan. Lalu, datanglah satu momen yang mengubah segalanya. Boleh Pak dicobain eskavator? Di zaman media sosial, satu video bisa membuat usaha kecil dikenal orang dari berbagai daerah. Pertengahan tahun 2025, wahana ini mendadak ramai dibicarakan setelah video saat Menteri Bahlil Lahadalia datang mengunjungi. Bahkan, Pak Menteri mencoba permainan ini. Momen ini pun menyebar luas di media sosial. Sejak saat itu, pengunjung makin banyak berdatangan. Bos, inilah bukti kalau pengalaman yang menyenangkan memang mudah dibagikan dari satu orang ke orang lain. Saat orang merasa terhibur, mereka akan datang lagi, bahkan mengajak orang lain ikut mencoba. Dan saat pengunjung terus bertambah, peluang usahanya pun ikut membesar. Kalau omset yang bisa kita tentukan, yang kita dapatkan, itu kita bisa dapat 4 juta sampai 6 juta. Dan siapa sangka bos, di balik ramainya area bermain ini, Fatul masih menjalani aktivitas sebagai karyawan swasta. Usaha wahana ini memang bukan pekerjaan utamanya. Usaha ini ia kelola sebagai pekerjaan sampingan yang hanya beroperasi saat Car Free Day saja.
Peluang usaha seringkali tidak datang dari ide yang rumit, tapi dari kebiasaan sehari-hari yang dilihat dengan cara berbeda. Siapa tahu, hobi yang selama ini cuma jadi pengisi waktu luang justru bisa menjadi sumber penghasilan. Ya, yang pertama itu mulai aja dulu apapun itu usahanya. Lalu yang kedua, bersemangat dalam promosi ke masyarakat luas, ya, terutama di sosial media. Yang ketiga, ya harus kreatif kitanya. Apapun bisnisnya, yang penting cuan, bos.